Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD, tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas apa itu fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ketiga, memiliki alur cerita. Keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Peristiwa penting dalam fabel. Fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Masih ingatkah kamu fabel Tupai dan Kura-Kura? Di dalam fabel tersebut terdapat peristiwa-peristiwa penting. Tupai dan Kura-Kura. Di tepi hutan, hiduplah seekor tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan paling lambat. Tupai juga tidak menyukai sifat kura-kura yang terlalu sering menasihatinya. Suatu hari, tupai pergi mencari makanan. Ia melihat ada pohon apel. Di bawah pohon apel tersebut, terdapat kolam. Tanpa ragu, tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. "Hai tupai, hati-hati saat memetik apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam." Kura-kura memberi saran. "Iya, aku sudah tahu," ucap tupai. Tupai merasa kesal karena dinasihati oleh kura-kura. Tupai mengambil banyak apel dari pohon sehingga tangannya penuh. Tupai kesulitan saat hendak turun. Tiba-tiba tupai terpeleset. Buah apel yang dibawanya jatuh. "Aduh, apel-apelku jatuh ke dalam kolam," ucap tupai sambil menangis. "Sudahlah tupai, jangan menangis. Tadi aku sudah mengingatkanmu untuk hati-hati. Sekarang, berhentilah menangis dan cepat turun dari pohon," ucap kura-kura menasihati tupai. Walaupun sedih, tupai menuruti nasihat kura-kura. Setelah tiba di bawah pohon, kura-kura menghampiri tupai dan berkata, "Ini apel-apelmu tupai. Tadi aku mengambilnya saat terjatuh di kolam. Sekarang, kamu jangan sedih lagi ya," ucap kura-kura. "Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku tadi tidak mendengarkan nasihatmu," ucap tupai sambil menangis. Kura-kura memaafkan tupai. Tupai pun membagi apel yang dipetiknya kepada kura-kura. Mereka memakan apel tersebut bersama-sama. Kini, mereka berdua menjadi teman baik. Perhatikan tabel peristiwa berikut ini. Peristiwa pertama, kura-kura memberi saran kepada tupai untuk berhati-hati saat memetik apel. Peristiwa kedua, tupai tidak menuruti saran dari kura-kura. Peristiwa ketiga, tupai terpeleset dan apel yang dipetiknya jatuh ke kolam. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut.
Pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat di dalam fabel. Kedua, sifat setiap tokoh. Ketiga, peristiwa penting yang terjadi di dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayal. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel, terdapat informasi yang disampaikan. Keenam, menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. Pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Kedua, catat nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Baiklah adik-adik, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. See you the next time. Thanks for your attention. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.